Aku punya nalar, aku punya panca indera, aku punya hati, aku punya fisik yang Tuhan berikan sebagai bekal. Aku harus memilih apa yang baik untuk diriku. Selesai. Dan Tuhan tidak mungkin mengecewakan hamba-hambanya yang berusaha itu. Ya kan? Karena Tuhan tidak mungkin berlaku zalim. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhan tidak menzalimi salah seorang pun di antara kalian. Janji Allah. Kalau kita dengan kenyataan itu masih ragu juga, Tuhan itu adil atau tidak, pasti ada masalah dengan keimanan kita. Ya, selama ini Anda tidak menyembah Tuhan. Karena yang Anda sembah adalah sosok yang tidak adil, ya kan? Jangan-jangan selama ini salah, kita sosok yang kita sembah itu siapa? Kalau sosok yang kita sembah itu Tuhan, dan Tuhan itu meniscayakan kesempurnaan, mustahil dia menzalimi hamba-hambanya. Jadi kita perlu memisahkan itu ya, antara sesuatu yang real di alam nyata yang kita saksikan bersama dan gak ada yang bisa mengingkari itu. Semua manusia sepakat bahwa kita ini bebas memilih. Titik. Tuhan sudah mengatakan ya secara gaib dan kita nggak tahu. Iya. Abu Jahal, Abu Lahab itu bisa milih. Iblis hatta. Suka ada pertanyaan gini Pak, itu kalau seandainya iblis, oke Ustaz, iblis bisa milih. Kalau seandainya iblis jadi memilih jadi orang taat, berarti nggak ada kemaksiatan dong di alam dunia ini. Manusia baik semuanya. Oh mereka lupa. Manusia itu berbuat jahat, berbuat zalim bukan karena dorongan iblis doang, dorongan hawa nafsunya yang tidak terkendali. Orang-orang yang serakah itu dorongan hawa nafsu. Penjajah-penjajah itu, mereka itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh keserakahan hawa nafsunya, kan? Orang-orang yang menjadi koruptor, pelaku pembunuhan itu rata-rata didorong oleh dorongan hawa nafsunya. Iblis itu hanya membisik saja, jadi jangan nyalain iblis terus-menerus. Andai kata iblis memilih jalan ketaatan, ya dia bisa. Iya kan? Iblis memilih dia memilih jalan kekufuran, bahkan meminta kepada Tuhan supaya diabadikan sampai hari kiamat agar memusuhi anak cucu Adam, itu pilihan dia. Tapi kan Tuhan menetapkan, ya Tuhan menetapkan karena iblis juga maunya begitu. Kalau ibu bilang, Tuhan yang menetapkan jadi orang kafir, iya, tapi kan dia maunya juga begitu. Dia maunya begitu. Tuhan menetapkan perbuatan, soalnya begini Bu, kalau kita bilang enggak, Tuhan menetapkan yang baik-baik doang, yang buruk-buruk bukan Tuhan yang menetapkan. Tahu nggak konsekuensinya apa? Itu Tuhan yang ibu sembah bukan Tuhan yang sempurna loh. Dia hanya menguasai sebagian doang, nggak menguasai yang buruk-buruk. Ya paham maksudnya? Tuhan yang sempurna kehendaknya harus universal, mencakup segala hal. Tapi sekali lagi, kenyataan Tuhan mentakdirkan dan menghendaki segala sesuatu tidak menafikan fakta bahwa manusia juga bisa memilih sesuai dengan kehendak dan pilihannya. Iya kan? Nah, sudahlah, selesai. Selebihnya pasrahlah sama Tuhan dengan kenyataan semacam itu. Jadi tidak ada alasan diri yang kan udah ditulis dari sananya gitu. Dari mana ibu tahu itu ditulis, ayo? Nggak, nanya sama orang itu. Kalau ada orang bilang begitu, dari mana Anda tahu itu ditulis? Jadi tidak ada alasan untuk itu. Nggak ada. Karena Tuhan itu ngasih kita sesuatu khusus untuk kamu bisa memilih. Iya. Takdir sudah ditulis, tapi kamu simpelnya kamu bisa memilih. Iya. Dan tekankan sekali lagi, itu yang kamu bilang Tuhan menulis itu sesuatu yang kamu nggak tahu sebetulnya. Kamu tahu itu setelah itu terjadi. Sebelum itu terjadi kamu nggak tahu. Kenapa kamu menuduh Tuhan seolah-olah mentakdirkan yang buruk sama kamu, sementara kamu bisa milih? Ya, iya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak serius, saya suka yang beginian terus terang. Ya, saya suka yang beginian terus terang. Ya. Sangat menarik sekali pertanyaan. Ada sedikit tersinggung mengenai antara takdir. Kalau saya mendengar ada peribahasa zaman orang dulu berkata takdir, jodoh, rezeki, semua itu kan udah diatur. Nah, pertanyaan saya sebetulnya bukan itu, tapi sedikit tersinggung. Oke, pertanyaan saya Pak Ustadz mengenai di dalam Al-Quran kan untuk ada dalam Al-Quran mendoakan untuk anak-anak yang soleh-soleh.
ini saya sangat mengharapkan dalam doa-doa saya meminta sama Allah. Dan yang saya mau tanyakan ini, apakah juga ada doa untuk suami soleh? Karena saya terus terang saya pribadi orang awam, dan saya harus punya suami saya orang mualaf, jadi tanggung saya itu sangat benar-benar saya pengen ngajak dia juga benar-benar mengikuti jalan Islam yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya ya kamu masuk Islam hanya Islam, saya tidak mau itu. Saya pengen tahu bahwa dia itu Islam yang tahu apa itu dari Islam. Itu yang saya ajarkan ke dia. Dan yang saya pengen tahu juga ke dia, alhamdulillah selama ini ngikutin apa yang sedikit menolong orang yang susah, atau ikut walaupun belum 5 waktu sholat. Ya, saya mau Pak Ustadz minta ada doa khusus untuk biar dia juga sebagai orang Islam yang sesungguhnya, yang selama ini saya berdoa, di mana itu Isa? Mohon Pak Ustadz jelaskan, minta bimbingannya dan minta doanya daripada jemaah semua di sini. Mungkin nambahin dikit Ustadz, berkaitan dengan yang pertanyaan dari Bu Aan. Jika terjadi seperti itu, ya, pada saat kita di suatu kehidupan di dalam Islam, bahwa suami adalah sebagai imam. Jadi kalau ada kelakuan dari istri yang tidak sempurna atau tidak benar, jadi suami itu ikut bertanggung jawab. Nah, kalau ini kebalikannya bagaimana, Ustadz? Apakah pada saat kita sudah berusaha untuk mencoba, karena kan semua itu balik lagi kepada Allah. Kita sudah mencoba untuk bukan mengajarkan, mungkin memberikan hidayah atau info atau mencontohkan kepada suami, tapi masih tetap tidak kepada jalan yang benar atau sesuai dengan jalan Islam. Apakah kita ikut bertanggung jawab? Ya. Itu mungkin nambahin dari Bu Aan. Ini ada satu hal yang perlu kita koreksi bersama-sama. Saya juga heran dari mana ada ajaran bahwa kalau istri berbuat dosa ditanggung sama suami. Enggak ada, Bu. Wala taziru. Nah, ini ayat Qurannya. Ini saya sekarang bicara dengan ayat Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Saya ulangi, cek di Quran itu supaya nggak disangka ngarang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Dalam Islam itu setiap orang bertanggung jawab atas pilihan sikapnya masing-masing. Bertanggung jawab sifatnya individual. Gak ada istilah penebusan dosa dalam ajaran Islam itu seperti dalam ajaran Kristen misalnya. Enggak, Anda bertanggung jawab dengan pilihan Anda sendiri. Oke, belum selesai ini penjelasan. Satu prinsip itu ya. Jadi kalau ada suami sudah berusaha membimbing istrinya, misalnya katakan suruh sholat 5 waktu, istrinya nggak mau, nanggung dosanya suami? Saya nggak nemuin ajaran Islam kayak begitu tuh. Nggak adil juga kan? Suami udah membimbing, udah ngasih arahan, istrinya berdosa, kok bisa ditanggung sama suami? Dari mana itu ajaran itu? Ya, tadi dulu belum selesai. Nah, kemudian begini, ada kondisi di mana boleh jadi suami menanggung dosa istrinya kalau apa? Dia tidak menunaikan fungsinya sebagai suami, tidak membimbing istrinya. Karena kan berkewajiban, Bu, sebetulnya suami itu ngebimbing istrinya sholat. Misalnya istrinya nggak tahu sholat, wajib dia ngajari sholat istrinya. Nggak diajarin sama suaminya, Anda berdosa. Berdosa karena nggak ngajarin, bukan karena dia nggak sholatnya. Lah iya. Dalam konteks itu bisa jadi Anda memikul dosa istri Anda karena Anda nggak membimbing. Sebagaimana anak juga begitu, Bu. Kita punya anak bandel. Lihat dulu anak bandel setelah apa? Setelah Anda didik dengan cara yang baik atau emang Anda telantarkan? Kalau Anda menelantarkan anak Anda, gak membimbing dia, padahal Anda mampu, Anda akan memikul dosa itu. Dosa karena Anda tidak menunaikan kewajiban sebagai orang tua. Bukan karena anak berdosa dipikul otomatis sama orang tua. Bukan begitu konteksnya. Dia berdosa, orang tua ini berdosa karena mengabaikan kewajibannya. Tuh lihat. Lagi-lagi soal masalah individual kan. Orang tuanya gak menjalankan fungsinya, ya sudah tanggung jawab. Itu, Bu. Kalau dibalik ya sama begitu. Ibu sekarang posisi sebagai istri yang seperti apa? Oh, aku sudah berusaha memperkenalkan Islam kepada dia. Tapi dalam sejarah masa lampau kita punya keteladanan dua-duanya sama, Bu. Ada tipe istri solehah, suaminya berdebat. Istrinya Firaun.
Ya kan? Bahkan saya nemu hadis, Pak, istri yang bersabar dengan kelakuan buruk suaminya diberikan pahala seperti pahalanya Asia zaujati Fir'aun. Jadi kadang-kadang yang luput dari perhatian kita apa? Kalau kita berumah tangga, tuh kita mendapatkan ujian yang berat. Kadang-kadang orang lupa bahwa ujian berat itu meningkatkan derajat kita di sisi Tuhan. Karena orang-orang pilihan Tuhan sejak dulu itu, kalau nggak diuji dengan keluarganya, diuji dengan pengikutnya. Kalau nggak itu udah pasti kalau Nabi itu diuji sama pengikutnya itu. Kadang-kadang istrinya Nabi Nuh alaihissalam, ya kita tahu kan Bu? Istrinya Nabi Lut alaihissalam. Sekarang kalau dibalik nih, suaminya soleh, bahkan Nabi istrinya durhaka, suaminya istrinya Nabi Lut alaihissalam, iya kan? Oh, kalau yang dibalik perempuan yang taat diuji dengan suami yang semacam itu, bahkan mengaku sebagai Tuhan, bahkan menyiksa Bani Israel. Sampai-sampai Asia yang istrinya Fir'aun itu doanya diabadikan dalam Quran. Oh, isi doanya apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di dalam sorga. Itu kalau orang doanya sampai diabadikan sama Tuhan dalam Quran, berarti bukan orang biasa itu. Itu manusia pilihan, itu perempuan pilihan dijodohkan sama manusia paling durhaka di zamannya. Ayo. Suami kita sedurhaka-durhaka enggak sedurhaka Firaun kan? Gak ngaku sebagai Tuhan kan Bu? Suami ibu ngaku sebagai Tuhan enggak? Membunuh Bani Israel. Kejahatan Firaun itu sampai direkam dalam Al-Quran. Yudabbihun abna'akum. Yudabbih. Ada istilah yadbah. Kalau yadbah itu artinya kita menggorok, menyembelih. Kayak menyembelih kambing itu biasa kan menyembelih. Kalau yudabbih, Pak, redaksi itu yudabbih. Yudabbih itu artinya, jadi itu bentuk superlatif. Apa istilahnya? Tukang menyembelih. Jadi anak lahir sembelih, anak laki-laki lahir karena dia takut kerajaannya hancur. Karena dikabarkan bahwa kalau akan muncul dari kalangan Bani Israel seseorang akan menghancurkan kerajaan kamu. Akhirnya dia bikin pengumuman, setiap anak yang lahir laki-laki disembelih langsung. Kayak gitu kerjaannya tuh. Direkam kejahatannya sedemikian dahsyat. Istrinya adalah orang yang salah seorang perempuan yang taat di zamannya. Dijodohkan sama Fir'aun. Kita punya keteladanan itu. Di setiap penderitaan yang kita punya, Bapak Ibu sekalian, ada keteladanan dari orang-orang pendahulu kita. Entah itu dari Nabi, entah itu dari para aulia, orang-orang terdekat gitu maksudnya, entah itu dari para sahabat. Bapak Ibu tahu kisah Ammar bin Yasir. Jadi sebagai penguat bahwa kalau kita punya penderitaan dahsyat, itu tanda bahwa Tuhan ingin memberikan rahmat, cuma kita nggak sadar. Ammar bin Yasir itu satu keluarga, punya ibu namanya Sumayyah. Sumayyah ini adalah orang syahid pertama dalam sejarah Islam dari kalangan perempuan. Ammar bin Yasir itu, jadi ada anak namanya Ammar, punya ayah namanya Yasir, punya istri namanya Sumayyah. Istrinya Yasir ini Sumayyah. Sumayyah itu pertama kali meninggal dari keluarga 3 orang ini. Gimana cara meninggalnya? Diikat sama Abu Jahal, kemudian ditusuk pakai tombak, mohon maaf, di bagian kemaluannya sampai bagian belakang. Kemudian di saat yang sama Yasir, ayahnya itu atau suaminya Sumayyah itu dikubur hidup-hidup setengah badan di tengah padang pasir yang terik sampai mati. Ammar putranya tersisa 1 orang. Diapain? Disundut oleh dalam sebuah riwayat itu disundut oleh besi yang sudah dipanaskan bagian tubuhnya itu sampai membekas. Dia dipaksa mencaci maki Nabi Muhammad. Ammar itu dipaksa mencaci maki Nabi Muhammad. Cuma itu kan fase di mana Islam itu belum berkembang, pengikutnya masih sedikit. Ammar melihat kalau seandainya dia juga dimusnahkan sama Abu Jahal yang mendakwakan Islam ini siapa gitu. Akhirnya dia terpaksa mencaci maki dengan lisannya, hatinya sih enggak. Demi menyelamatkan nyawanya. Dia nangis sejadi-jadinya datang ke Nabi Muhammad. Turun ayat Al-Quran. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, maka dia akan disiksa. Kecuali orang yang hatinya masih mantap dengan keimanan. Mufasir sepakat itu ayat menyinggung Ammar bin Yasir. Hatinya mantap dengan keimanan, maka dia terpaksa dia menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dakwah Islam. Dia mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas menyangkut Nabi Muhammad, tapi Tuhan tidak menggugurkan keimanannya. Bahkan dia menjadi sahabat yang mulia, wafat sebagai syahid di peperangan Siffin. Lihat itu, bapak ibu terlihat di mata kepalanya melihat bapaknya disiksa, ibunya dibunuh dengan cara yang sadis.
Tuh orang-orang pilihan kayak begitu. Jadi kita ini kalau dalam beragama memaknai keburukan itu dengan perspektif semacam itu, hidup kita bisa lebih tenang. Rasa buruk sangka kita kepada Tuhan itu bisa berkurang. Karena itu belum selesai hidup kita itu. Ini orang, seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang suka meragukan, gimana keadilan Tuhan kalau begini? Gimana? Anda belum selesai melihat dunia ini. Anda melihat dunia ini sebagai sesuatu yang final sampai enggak. Ini tuh kayak semacam tempat persinggahan sementara, nanti keadilan sesungguhnya akan ditegakkan di hari kemudian. Jadi ini moral message-nya untuk para suami, para istri yang kebetulan diuji dengan ujian semacam itu. Kalau kita bicara dari sudut pandang agama, harusnya kita itu memandang itu sebagai sesuatu yang memandang secara optimis. Karena pada akhirnya orang-orang pilihan Tuhan juga mengalami itu, bahkan lebih dari apa yang kita alami. Nah, kalau menyangkut ujian hidup kita ngelihat ke atas, kita bisa lebih optimis, Bu. Tapi kalau kita ngelihatnya ke bawah, ngelihat yang rumah tangganya adem ayem, anaknya cantik, ganteng, sekolahnya sukses semuanya, kita jadi kurang bersyukur kan? Nah, itu salah satu seni dalam memaknai hidup saya kira. Kalau untuk berusaha nikmat, justru kebalikannya. Jangan ngelihat ke atas, ngelihatnya ke bawah. Tuh, kalau urusan musibah, lihatnya ke atas, jangan lihat ke bawah. Dengan cara begitulah maka kita bisa survive dalam keadaan apapun. Ya, tugas ibu itu mengarahkan, bukan memaksa orang supaya dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, Nabi saja tidak disuruh memaksa. In 'alaika illal balagh. Itu perintah Allah kepada Nabi. Tugas kamu itu hanya menyampaikan, wahai Muhammad, selesai. Yang mau kafir, yang mau beriman, beriman. Ibu punya suaminya mau taat, nggak mau taat, ya terserah. Setuju. Ya kan? Itu yang adil dalam pandangan agama. Jadi saya heran dari mana itu anggapan bahwa enak banget istrinya berbuat salah ditanggung sama suami. Lah, terus gimana dong? Apa gunanya ayat yang tadi bilang setiap manusia memikul tanggung jawabnya, dosanya masing-masing itu. Suami Jika, if, ada itu kata kunci. Jika, ya, kalau ibu sudah menyambut fungsi sebagai istri, membimbing, mengarahkan, mengingatkan, gak mau dengar, urusan dia sama Tuhan itu. Ibu gak akan dimintai pertanggungjawaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang kan, sudah selesai. Tapi satu lagi, adakah dengan ikhtiar kita untuk suami kita, adakah doa yang dimaksudkan tadi juga doa yang semakin membuat suami tuh bisa gimana ya, apa yang kita inginkan tuh jalannya tuh ada terbuka gitu. Ada amalannya yaitu doanya gitu kan, ada doa untuk anak, doa maksudnya itu doa itu suami itu masuk kita gitu, maksudnya gini, supaya dapat hidayahnya tuh lebih cepat gitu. Sama itu kayak pertanyaan gini, Bu, yang belum nikah, Ustaz minta doanya dong kalau biar cepet jodoh. Sekarang yang udah kawin, Ustaz minta doanya dong supaya suami saya sadar. Yang suami juga kadang minta doa, Ustaz minta doanya dong supaya istri saya nurut sama saya. Tapi ada yang lebih penting dari doa sebenarnya, Bu. Kenapa seperti itu? Karena kita cinta terhadap suami. Ya, saya paham. Dan kecintaan ini jangan sampai hanya di dunia aja. Iya. Dan sebagaimana laki-laki sebagai suami itu udah jadi rumah. Iya. Itu yang saya harapkan. Paham, saya paham. Masalahnya begini, kadang-kadang masalahnya itu begini. Kadang-kadang kalau kita kasih doa, beneran misalnya diamalin nih sama istri atau suaminya. Suka nunggu-nunggu. Ini kalau saya udah ngamalin doa ini nih, kok nggak berubah sih? Gak manjur nih doanya Ustadz nih. Nah, kan? Kayak gitu kan? Iya, saat dulu. Makanya saya ingin bilang ada sesuatu yang lebih penting ketimbang redaksi doa itu. Kalau redaksi doa mah banyak, Bu, bisa saya jelaskan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa itu. Ya udah jelas. Banyak kalau doa itu banyak. Cuman saya ingin punya sesuatu yang lebih penting dari doa. Karena itu tadi masalahnya. Masalah kita kadang kalau dikasih doa tiba-tiba nunggu, gak manjur doanya nih. Karena sejak awal kita tuh sudah salah memaknai doa, Bu. Tahu nggak kesalahan terbesar kita kalau berdoa itu apa?
Bagus. Ada orang mengira doa itu adalah cara kita mewujudkan hajat. Ya kan? Saya kira kebanyakan orang cara pandangnya begitu, ya kan? Ternyata kalau kita mengkaji nasihat-nasihat petua-petua bijak para ulama, doa itu bukan itu doang tujuan termulianya. Doa itu adalah ekspresi kita mengekspresikan kebutuhan kita kepada Yang Maha Kuasa. Bukan soal apakah hajat ini sesuai dan terwujud sesuai yang saya mau atau tidak. Karena kalau orang berdoa kemudian orientasinya adalah terwujudnya hajat yang dia mau, manakala apa yang dia mau ini tidak terwujud, dia kecewa pasti sama Tuhannya, ya nggak? Dan itu bermasalah, itu bisa menodai kejernihan iman kita. Ya kan? Doa itu harusnya dijadikan jalan untuk menunjukkan kehambaan. Bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri contoh, Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya sama Ibu, kenapa itu harus ada peristiwa drama hijrah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah airnya? Kalau Nabi Muhammad doa sama Tuhan, ya Allah hancurkan itu orang-orang kafir, kira-kira sama Tuhan kira dijabah nggak doanya? Doa Nabi loh. Gak usah ada hijrah, gak usah ada drama yang macam-macam itu. Ada peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, peperangan Hunain dan lain-lain. Kalau Tuhan mau, kalau Nabi Muhammad mau, minta sama Allah, ya Allah musnahkan orang-orang kafir itu, selesai sudah, ya nggak? Bisa nggak? Waktu perang Badar, kalau ibu baca sejarah, waktu perang Badar, Nabi Muhammad sudah dikasih tahu sama Allah. Sudah diberitahu, hada masra fulan, wa hada masra fulan, wa hada masra fulan. Jadi sebelum peperangan Badar terjadi, Nabi Muhammad itu sampai bilang sama sahabat-sahabatnya, ini tempat tergeletaknya si fulan, ini tempat tergeletaknya si fulan, di sini si fulan, dikasih tahu. Artinya sudah tahu beliau akan menang gitu loh, dengan pasukan yang kecil itu. Tapi yang unik apa? Di riwayat itu disebutkan Nabi Muhammad berdoa sampai-sampai selendangnya jatuh. Saya begini nih, doa seserius mungkin, padahal sudah tahu akan menang. Ngapain doa kan kalau logika kita begitu? Hajatnya sudah, ya bagus. Karena Nabi ingin mengajari kita bahwa dalam keadaan, hatta dalam keadaan hajat kita terwujud pun, kita itu harus menunjukkan rasa butuh sama Tuhan itu. Jangan sampai putus. Makanya daripada ibu nanya doa sama saya, lebih baik kita koreksi cara kita memaknai doa itu sendiri. Kalau doa dengan lisan bahasa Indonesia pun, kalau Allah mau Bu, terijabah. Iya kan? Tapi kalau seandainya Allah tidak mau, lihat itu. Siti Asia yang punya suami Fir'aun itu sampai wafat kan? Fir'aun yang gak sadar-sadar, tapi dia aja dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya itu yang perlu kita koreksi saya kira. Jadi cara kita dalam memaknai doa itu sendiri itu gak kalah penting ketimbang memikirkan apa redaksi doa yang pas. Ustaz, ibu sholat tahajud di sepertiga malam, kemudian bersujud, aqrab ma yakunu bihil abad wa huwa sajid. Nah ini kalau ibu nanya sama saya, kapan doa yang pas Pak Ustaz? Waktu sujud dalam sholat. Dengan bahasa Arab tentunya. Kalau dalam sholat kan nggak boleh redaksi bahasa Indonesia. Allahumma hadi li zawji, Allahumma waffiqhu lima tuhibbu wa tarda. Doa dengan redaksi-redaksi yang kita kenal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dalam sholat itu. Kalau waktunya diijabah akan diijabah, cuman jangan nunggu-nunggu. Ini belum diijabah, belum terkabul loh. Doa itu terkabul tidak hanya dengan cara terwujudnya harapan kita. Kadang-kadang kalau Allah mengabulkan sebuah doa, dia kadang-kadang memberikan kebalikannya, Bu. Orang minta kekayaan tapi gak kunjung kaya sampai akhir hayat. Karena Tuhan tahu kalau dia dikasih kekayaan dia gak bakal sholat. Kan? Akhirnya kemiskinan menjadi kemaslahatan bagi hidupnya. Dikasih kemaslahatan itu, cuma dia gak sadar. Doanya sudah diijabah sebetulnya dengan kebalikannya. Hal itu maslahat bagi dirinya. Masa kita memaknai cara Tuhan mengabulkan doa itu kayak teman dengan teman gitu? Minjem duit dong 5 juta, dikasih 5 juta beneran. Itu kita sama manusia begitu. Masa kita maknai Tuhan dengan cara begitu? Kalau kita mau dia harus mewujudkan apa yang kita mau? Enggak. Cara Tuhan mengabulkan itu lebih luas ketimbang cara kita mengabulkan harapan saudara atau teman kita. Ya, saya kira itu penting. Ustaz, ya. Kalau ada case misalkan udah diajari nih suami, tiba-tiba si suami itu ternyata saya tidak percaya sama agama. Apa itu hukumnya pernikahannya selesai, batal, atau kembali ke agama yang lama, atau dia menjadi atei gitu? Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Enggak, itu jadi gini, orang itu dikatakan pindah atau keluar dari agama
itu harus berdasarkan observasi yang mendalam. Gak bisa hanya dari ucapannya di ya kan belum tentu bisa diajak dialog dulu. Maksud kamu apa ngomong begitu, ya kan? Maksud kamu bilang aku gak percaya agama, maksudnya apa? Boleh jadi itu tidak muncul dari itikat seriusnya. Boleh jadi itu lintasan-lintasan pikiran yang sifatnya sementara. Habis buka YouTube yang ditonton orang ateis misalnya, tidak percaya agama. Kan kita pasti punya kesempatan mengajak dialog. Oh ibu nggak bisa, saya nggak mampu. Kasih pakar, hadirkan pakar untuk dialog dengan suami ibu. Bisa kan begitu? Oh, gak ada cara lain. Lewat YouTube, sekarang udah banyak. Anda punya pertanyaan apa? Oh, pertanyaan ini. Cari di YouTube pertanyaan. Kira-kira logik gak ini jawabannya? Kasihlah sama dia. Oh, gak masuk. Tunggu dulu. Siapa tahu dia bertobat. Siapa dia kembali lagi, ya kan? Tapi kalau si perempuan itu memutuskan cerai, bagaimana Ustaz? Karena ini udah terjadi dengan teman saya pribadi ya. Dia menikah sama orang malam. Ya. Terus alhamdulillah dia mau selesai dapat keturunan anak 3. Dan dia lebih si perempuan ini lebih keimanannya masya Allah luar biasa meningkat sampai dia semua tertutup lebih dari tertutup hijabnya. Nah si suami itu kaget sekali. Nah setelah itu kita bertanya kepada suaminya untuk beribadah. Terus dia menerangkan bahwa inilah Islam, dia bilang gitu kan. Nah setelah itu si suami itu gak menerima Ustaz. Nah akhirnya ditanya lagi sama si istrinya, kalau gitu kamu bukan Islam dong. Ya saya nikah dengan kamu hanya karena cinta. Dan terus si perempuan itu memilih bercerai karena dia tidak mengakui saya sebagai Islam. Itu bagaimana Ustaz? Gak bisa, perceraian itu di tangan laki-laki. Apa terus bertahan untuk mengajak terus atau memutuskan dengan egoisnya si perempuan? Iya, itu kembali pada pilihan perempuannya, Bu. Mau meneladani istrinya Fir'aun apa enggak? Pengen bersabar, pengen dapat pahala bersabar punya suami yang semacam itu. Selama dia masih muslim kan. Jadi begini, ini saya suka dapat pertanyaan. Udah 2 hari saya dapat pertanyaan mirip-mirip kayak gini nih. Ada suami kagak sholat gitu loh, tapi dia muslim, mu'alaf. Dia bersyahadat, beneran bersyahadat, masuk Islam. Tapi waktu berumah tangga gak menjalankan syariat, gak sholat. Itu beda Bu, antara orang gak sholat dan dia tahu kewajiban sholat karena dia malas, karena dia udah malas saja. Dengan orang meninggalkan sholat dan mengingkari kewajiban sholat. Selama orang itu percaya dengan pokok-pokok keimanan, percaya dengan Tuhan, percaya dengan Nabi Muhammad, percaya dengan semua rukun iman, maka dia nggak bisa dikeluarkan dari Islam. Hatta kalaupun dia nggak sholat selama bertahun-tahun, meskipun dia berdosa, tapi nggak dianggap keluar dari Islam. Orang tuh dianggap keluar dari Islam kalau mengingkari sesuatu yang dulu memasukkan dia ke Islam. Ibu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara syahadat kan? Ya iya kan? Kalau ibu mengingkari bagian syahadat, gak percaya sama Nabi Muhammad, udah selesai itu keluar. Nah itu baru. Kalau menyangkut ritual, dia dikatakan berdosa besar, tapi emang dan di luar itu semua saya ingin bilang itulah resiko Bu. Kalau nikah sama mu'alaf kayak begitu. Padahal kita sudah diwanti-wanti sama Nabi. Kalau pengen nikah dan hidup kita harmonis, fadfar bidatil din taribat yadak. Cari yang agamanya bagus. Memang sudah resiko kita itu. Hidup kita begitu karena kita memilih mu'alaf. Nah, kita bisa memverifikasi. Sebelum menikah kita bisa memverifikasi. Orang-orang yang lemah iman, yang sejak awal kita kita tidak punya bukti-bukti yang kuat untuk memastikan bahwa dia itu agamanya bagus, harusnya kita pertimbangkan ulang, ya kan? Tapi sekarang nasi sudah menjadi bubur, ibu sudah terlanjur, ya kan? Ada orang-orang sudah terlanjur nikah dengan mu'alaf, kasusnya kayak begitu. Saya jawab, kalau menyangkut ibadah ritual dia belum menunaikan, selama dia itu masih mengaku sebagai muslim, pernikahannya tetap sah. Terus gimana kalau misalnya cerai? Gak bisa Bu, perempuan gak punya hak untuk menceraikan hubungan rumah tangga. Kok gitu Ustadz? Gak adil dong. Bukan masalah gak adil, itu resiko ibu juga masalahnya. Kenapa pilih suami kayak begitu tuh kan? Itu resiko, mau tidak mau. Kalau ibu bersabar dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya yang bilang, itulah agama mengajarkan begitu. Tapi kalau ibu mau bercerai gimana caranya? Ya sudah, ajak suami dialog.
Kita udah nggak bisa hidup kayak begini. Suami yang memutuskan. Dalam pandangan Islam, apapun keadaannya, yang berhak menggunakan yang punya otoritas untuk menjatuhkan cerai itu suami, bukan istri. Itu ketentuan yang nggak bisa diganggu-gugat. Dalam kondisi suami nggak bisa menafkahi misalnya, meskipun nanti ada ketentuan ahli fikih, kalau suaminya tidak bisa menceraikan, padahal tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami, ada istilahnya dari hakim yang menjatuhkan cerai. Si suami saya ngasih nafkah selama 5 tahun, rumah tangga udah kayak terombang ambing begitu kira-kira, hubungan jasad udah nggak ada, emosional udah nggak ada, tapi masih ada, secara legal itu masih ada, dia masih suami kita. Disuruh menceraikan nggak mau gitu kan. Nanti ada tuh penjelasan fuqaha, mungkin nanti perlu diteliti lagi ya. Apakah boleh dari pihak hakimnya misalnya mewakili menjatuhkan cerai atau tidak? Itu kita bisa diskusikan dalam forum khusus kepada ahli-ahli fikih. Tapi yang saya tahu ketentuan awalnya istri itu nggak punya otoritas menjatuhkan kata cerai. Kalau dalam kasus pindah agama beneran. Pindah agama beneran ya, jadi mu'alaf masuk Islam karena ngomong cinta doang, supaya dilegalkan, supaya kita diterima doang. Suami masuk Islam gara-gara soal rasa suka doang, tiba-tiba dia convert ke agama lain. Bagaimana katanya fikih Islam? Kalau ibu nanya kayak begitu sama saya, jawabannya para ulama sepakat bahwa perempuan muslimah, saya bilang perempuan muslimah tidak diperkenankan menikah dengan non-muslim dari agama apapun dan kepercayaan apapun. Nikahnya sudah otomatis batal secara agama. Saya tidak bicara secara undang-undang, secara agama. Kalau dia pindah agama, ya artinya ibu udah nggak boleh ada hubungan apa-apa lagi. Tapi kalau dibalik, suaminya muslim, perempuannya non-muslim, secara spesifik kitabiah, artinya Yahudi atau Kristen. Ada sebagian ulama membolehkan pernikahan macam kayak itu. Bahkan saya bikin buku khusus itu, di online ada, mungkin di sini nggak ada. Nikah beda agama. Saya mengkaji pendapat para ahli dari sisi fikih, kemudian analisis realitas kontemporer pernikahan beda agama dan lain-lain. Kesimpulannya nikah beda agama itu, nikah beda agama dalam kasus laki-lakinya muslim, perempuannya Nasrani itu, meskipun ada yang membolehkan tapi sangat tidak dianjurkan. Dia secara teori ada yang membolehkan tapi itu sangat tidak dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan dua-duanya sama-sama haram. Karena melihat dampak negatif dari pernikahan itu, melihat dampaknya. Dulu, zaman dulu, laki-laki muslim seperti sahabat-sahabat yang berdakwah ke luar negeri itu, melakukan ekspansi dakwah gitu ya. Minoritas muslimah itu masih minoritas. Sementara mereka sebagai manusia normal punya kebutuhan biologis, ya kan? Dalam konteks muslimah minoritas dibolehkan. Apalagi diduga keras kalau sahabat ini menikahi perempuan kitabiah Nasrani, nanti lama-kelamaan dia ikut sama suaminya juga. Karena punya pengaruh besar. Seorang sahabat, secara keilmuan, secara keimanan mantap. Ikut nanti sama agama itunya. Bagian dari dakwah Islam pada akhirnya. Tapi kalau sekarang kan kebalik. Justru anaknya itu ikuti agama ibunya karena suaminya sibuk kerja. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan semacam itu dan pertimbangan-pertimbangan yang lain, kalau melihat ekses negatifnya, maka diharamkan dua-duanya. Tapi dalam konteks yang tadi saya sebut, kalau muslimah, laki-lakinya non-muslim, laki-lakinya keluar dari Islam, maka itu sudah batal pernikahannya. Kok gitu Ustaz? Tapi kalau terlanjur saya udah punya anak, itulah resiko Anda memilih suami kayak begitu. Makanya itu jadi peringatan bagi orang-orang yang belum, bahwa kalau kita mau menikah, jangan sampai agama itu dinomor duakan. Harus jadi prioritas karena itu menyangkut masa depan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dia yang mendidik anak-anak kita. Agamanya lemah, agamanya rapuh, imannya kacau. Apa yang bisa diharapkan dari imam semacam itu? Ya. Tadi laki-lakinya Islam, perempuannya non-Islam, ya. Menikah, tapi sebelum si perempuan non-Islam itu menarik Islam, menikahnya masing-masing suatu saat akan itu bagaimana? Boleh apa tidak? Gimana maksudnya Bu? Jadi nikahnya sama masing-masing agama, laki-lakinya Islam, perempuannya non-Islam. Iya. Nah, itu kan tadi Ustaz bilang boleh ya. Iya.
Bukan saya yang bilang, sebagian ya. Sebagian. Nah itu kalau pada suatu saat perempuannya belajar sedikit Islam, masuk Islam. Atau Islam? Itu boleh apa? Iya, ya sudah. Lanjut, rumah tangganya lanjut. Boleh. Iya. Boleh. Ya bukan boleh, justru idealnya suami ini menunjukkan akhlak Islam yang bagus ke istrinya supaya istrinya simpatik gitu loh. Nah, andaikan si istrinya tetap tidak mau, tetap di agama dia sampai Ya sudah. That's it, udah selesai. Ya itu pernikahan. Sebagian ulama membolehkan pernikahan itu dalam konteks sebagai keringanan sebetulnya. Ya mungkin kalau di Indonesia saya kira itu pendapat yang bolehkan itu kurang relevan karena muslimahnya sabrek-abrek. Nah mungkin orang-orang, nah gini, saya dapat pelajaran pendapat fikih yang terpinggirkan itu kalau di Eropa mungkin bisa diamalin, iya kan? Jadi saya takut sekali menemukan perempuan Iya. itu yang Iya. yang saya sekarang doa saya itu yang saya Iya pasti. mau minta aja ya pada bahasa. Iya. Itu ada yang Islam sana. Masya Allah, alhamdulillah. Dan saya punya anak perempuan 2. Jadi saya sangat takut menemukan yang Islam. Tadi seperti saya bilang Bu, tadi yang pertanyaan tadi saya bilang, kalau mau anak kita terjaga dari yang begituan, dari kitanya harus bisa ngasih pendidikan, asupan rohaninya harus terpenuhi. Lah PR ibu sekarang, ibu dengerin, udah makanya sekarang saya tuh bikin YouTube Bu, tujuannya supaya apa? Orang pada dengerin itu. Lagian mau gimana lagi kan? Kita terbatas oleh jarak. Orang pengen belajar agama itu saya mengeluarkan effort yang luar biasa itu, bikin begituan itu, bikin pengajian sampai berpuluh-puluh episode itu, supaya orang-orang yang nggak punya kesempatan, karena saya tahu di luar sana ada orang-orang yang nggak punya kesempatan belajar agama. Saya kasih gratis itu. Yang pengen bisa bahasa Arab, saya bikin buku kaidah bahasa Arab, bikin rekaman YouTube, dengerin sono. Pengen belajar akidah Islam, dari A sampai Z, saya bikin 29 episode gratis, dibaca. Bukunya saya bikin bisa dibaca itu, cuman kan ya di sini kan jauh. Kalau buku beli. Buku beli, kan? Ustaz, kalau pindah agama sama menjadi ateis itu sama ya? Pernikahannya batal. Iya. Apalagi jadi ateis. Saya mau tanya. Mundur itu. Kali diangkat tangan itu. Terserah saya mau yang mana aja. Gak terserah. Saya namanya dulu Pak. Pertanyaannya cuma satu. Saya pernah baca itu bisa dilakukan kalau yang ditobatkan itu dia tidak tahu. Jadi aku melakukan sesuatu, saya tidak tahu itu salah, harus bertobat. Nah, kalau ini nggak tahu, kita bertobat bisa diterima tobatnya. Tapi kalau aku tahu dia main sama cewek, main sama itu nggak benar. Tapi aku tetap aja melakukan mau tobat, nggak diterima tobatnya. Itu kan begitu. Jadi aku pertanyaannya, tobat yang mana yang bisa diterima? Semua jenis dosa selama kita gini. Satu, enggak, bukan salah tidak terlalu. Hatta orang tahu zina itu haram, dosa besar tahu. Berzina. Yang menjadikan tobatnya diterima atau tidak bukan soal dia tahu atau tidak tahu, Bu. Dia tahu zina dosa besar, minum khamar dosa besar, membunuh dosa besar. Dia tahu. Kapan tobatnya diterima? Satu, kalau dia menyesali. Belum selesai jawaban saya. Satu, menyesali. Dia tahu dosa itu besar. Dia gak jadi masalah kalau dia tahu. Masalahnya apa? Apalagi yang nggak tahu. Yang tahu ataupun nggak tahu, dia akan diterima kalau dia menyesali. Bagus. Itu yang kedua. Beriktikad, tidak mengulangi lagi. Kepleset lagi, tobat lagi. Ya. Ketiga, menambah dengan amalan soleh. Makanya ada sebagian ulama ngasih saran kalau habis berdosa itu kalau bisa langsung sedekah. Karena ada hadis menyebutkan as-sadaqah tudfi ghadabar rabb. Sedekah itu bisa memadamkan amurka ilahi.
atau beristighfar, atau langsung berderma, atau misalnya membantu orang tua, atau sholat sunnah. Apa? Karena ada ayat Quran menyebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Makanya boleh jadi gini Bu, ada orang-orang ketika ditimbang di akhirat, sebetulnya dia maksiatnya ada, tapi karena amal kebaikannya berlimpah, amal kebaikan itu menutupi dosa-dosanya. Pas ditimbang keburukannya 30, kebaikannya 70%. Misalnya, bisa jadi kan? Itu bisa membuat kita berbaik sangka sama semua orang sebetulnya. Kalau ngeliat ada orang kok maksiat begini-begini, boleh jadi di sepertiga malam atau di saat yang tidak kita lihat, dia punya amalan khusus, Tuhan kemudian melihat amalan itu, dia bertobat dengan tobatan yang jujur, Tuhan menerima tobat itu, dia masuk surga, bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Itu dari kita, maksudnya perspektif kita, supaya berbaik sangka sama orang. Nah, tapi dalam kasus pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, gak jadi masalah, bukan masalah orang tahu atau tidak tahu. Kalau dia melakukan dan bertekad tidak melakukan lagi, menyesali perbuatannya, beriktikad untuk tidak mengulanginya lagi dan menambah dengan amalan soleh sebagai bentuk kejujuran pertaubatannya, diterima sama Allah. Malam yughargir itu artinya selama nyawa belum sampai di sini nih, sebelum Israel datang, dobat itu diterima. Malaikat Israel sudah datang, nyawa sudah diambil, udah selesai, tidak ada pertobatan. Jadi bukan soal tahu atau tidak tahu. Mau tanya? Ya. Nama saya Aska, jadi itu apa ya? Dari mana Aska? Indonya atau Di sini dan di Indo. dari Malang. Malam. Jadi itu mungkin kalau kita yang Gen Z itu mungkin agak ada keresahan gitu kan sekarang. Berarti mungkin kayak berbagi buat kurang atau apa gitu, besar. Nah kita tuh kan juga mungkin ya kalau selama ini yang saya dapat tuh kayak kalau kayak dari kajian tadi ya tetap pokoknya teman, ya percaya ke Allah gitu kan, dan terbanyak amal sekali gitu. Nah mungkin kalau sebagai pelajar atau orang yang kerja gitu kan kayak mungkin ya salah satu amal solehnya ialah ya excellent di bidang itu gitu. Jadi misalnya kalau pendidikan ya kejalan pendidikan yang sampai mungkin ya yang bagus tinggi atau berjaya kayak sejauh mungkin bisa dapatkan nilai gitu, bisa keluar gimana. Mungkin ya itu salah satu amal yang saya tahu. Ya atau ada yang bilang kayak ya saya dulu kita bikin amalan yang bisa menyelamatkan dunia gitu. Cuman dengan sekarang ini kayak mungkin apa ya ada kesan juga yang kita jauh dari apa ya keluarga atau enggak. Nanti gimana dengan gejolak geopolitik? Apakah masih worth it gitu? Atau jangan-jangan kita mungkin save ourselves dulu gitu instead of saving the world? Ya. Dan juga ya kayak jadi orang yang mungkin mengubah sisi beramalnya itu instead of ya kayak climbing tadi dan mungkin kayak ya udah untuk skala yang lebih kecil mungkin berguna untuk keluarga dulu di komunitas kita daripada ya kayak mengarahkan kalian jadi kayak saving ourselves first mungkin kalau ada tanggal ya saving the world gitu. Nah itu jadi kayak kesannya kayak apa sih mungkin kayak pandangannya Ustaz prioritasnya Ya, saya jawab. atau enggak ya kayak pandangan kayak ya kita emang harus tetap punya iman yang kuat. Ya. Allah bisa hujan-hujan dunia kayak sistem dunia ini ya kita percaya ke pemilik segala sistem. Ya, saya jawab. Cara terbaik memproteksi diri dari segala bentuk penyimpangan itu adalah mencari lingkungan yang baik. Satu, karena manusia adalah anak dari lingkungannya. Anda akan terpengaruh dengan lingkungan Anda. Oh, saya nggak punya lingkungan baik. Nggak. Lingkungan yang saya maksud bukan hanya teman bermain. Apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, apa yang Anda simak itu lingkungan hidup Anda. Selama model bacaan, model tontonan, teman ngobrol, teman main Anda buruk semuanya, sebaik apapun Anda akan menjadi orang yang buruk. Ya, itu real itu. Secara teori pendidikan juga begitu. Lingkungan itu punya pengaruh yang tidak kecil. Nah, itu satu. Otomatis kalau begitu gimana? Kalau kita hidup di negeri susah saya jadi lingkungan yang baik, teman yang soleh. Jangankan yang soleh, yang beragama Islam aja kadang misalnya begitu. Berarti itu Anda harus mandiri, membangun lingkungan sendiri. Quran jangan sampai Anda lupakan. Bisa ngaji? Bisa ngaji Al-Quran? Jangan sampai lewat ngaji Al-Quran. Saya ngasih amalan yang saya amalkan dari guru saya. Jangan lewatkan dalam sehari itu baca istighfar 100, baca sholawat 100,
baca la ilaha illallah 100. Itu ada filosofinya. Istighfar itu sebagai salah satu upaya kita mencuci kita dari kotoran dosa. Sholawat itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekasihnya yang mulia. Puncak dari agama kita itu setelah kita mencuci dari dosa, mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad sebagai jalan kita menuju Tuhan, puncaknya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Nah, termasuk ibu-ibu yang tadi nanya doa sama saya. Itu doa yang sering saya amalin. Insyaallah Bu, amalin itu. Ambil tuh. Ayo mana? Astagfirullah 100 kali pagi dan sore. Itu amal wiridan pagi dan sore. Astagfirullah, salawat 100 kali, astagfirullah 100 kali, salawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Ditutup dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Nanti ketemu di akhirat itu pahalanya gede Bu. Serius karena saya membaca hadis-hadis. Apa pahala dari doa yang tadi saya sebut? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi zikir yang Nabi ajarkan, kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan. Ada 2 kalimat ringan di lisan tapi berat di timbangan amal nanti. Pas kita ditimbang amal kita, ini zikir ini ringan di lisan tapi berat timbangannya. Tahu nggak apa? Itu amalin. Berarti pahalanya besar itu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Perbanyak baca sholawat. Itu diantara wiridan yang diamalkan, yang dia nasihatkan kepada kami sebagai anak-anak muda dulu. Kalau pengen terhindar dari kehidupan yang terombang-ambing itu, banyak baca sholawat katanya. Karena dengan banyak baca sholawat itu hidup kita, spiritualitas kita akan terbimbing. Cahaya kenabian itu akan tertanam dalam batin. Dan Nabi itu ibarat cahaya. Cahaya itu gak akan mungkin menyatu dengan kegelapan. Kalau cahaya kenabian sudah tertanam dalam relung jiwa kita, maka kita akan mudah terhindar dari hal-hal yang negatif itu. Susah bermaksiat itu pada akhirnya. Kalau orang-orang yang hatinya sudah diliputi dengan cahaya kenabian itu. Waktu diantara amalan-amalan, setelah mencari lingkungan yang baik, fokus belajar, selesai. Tugas anak muda begitu. Jaga lingkungan, fokus belajar, gapai cita-cita sebisa mungkin. Kalau sudah waktunya menikah, nanti menikah, cari suami yang baik, yang agamanya bagus. Jangan sampai cari suami yang agamanya bermasalah begitu, supaya rumah tangga Anda nggak bermasalah. Cari lagi kalau mau Bu, cari lagi aja. Emang kenapa dunia ini kayak sesempit itu aja? Izin Bapak Ibu mungkin satu termin lagi ya Ustaz ya. Karena udah malam juga, sudah banyak yang izin pulang. Iya. Kita kasih satu sesi pertanyaan, dikumpulkan aja. Nah, dikumpulkan, habis itu langsung dijawab. Kemudian ini jadi sesi terakhir. Siap yang mau bertanya, kita tampung dulu satu. Ibu-ibunya? Ya. Udah, berarti satu aja ya? Dua. Oke, dua ya. Dua, ini jadi sesi terakhir ya. Fadal, silakan. Masnya dulu baru Mbak. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Ya, saya mau bertanya tentang yang sebelumnya pernah disebutkan yang bahwa kita sebagai kaum muslimah ini kan di dunia ini ada ujian gitu kan. Dan yang saya mau fokus dalam ujian ini adalah, anggaplah kita ini yang kaum muslimin dan muslimah ini di tempat yang mana itu kan kaum Islam itu sebagai minoritas dan terkadang menerima ujaran kebencian dan rasisme. Itu sering kali kita lihat anggaplah di Eropa gitu kan. Itu tuh kayak, oh apa kamu ini di negara, bukan negara kamu ini, kamu harus ikut di arah kami gini. Dan bahkan sampai mereka pun ada yang kayak melepas hijab dan jilbabnya atau enggak sampai mencukur jenggot gitu loh, untuk demi keamanan mereka gitu. Jadi kan itu kayak meninggalkan syariat demi keamanan gitu loh. Nah, sebagai anggaplah kami kan juga student di sini kan, di negara lain gitu. Nah, itu bagaimana gitu cara kita menjaga antara keimanan kita dengan keamanan kita sebagai anggap kaum minoritas di negara yang orangnya itu ada yang memiliki rasa ketidaksuka terhadap kaum muslimin muslimat ini. Tergantung sampai tahap mana kan orang kebencian sama Islam itu.
Kalau sebatas biasanya ada pelarangan jilbab ya? Ada ambil ditarik gitu. Tapi ibu-ibu kayak gini loh. Di sektor formal, Oh, ya, artinya simbol-simbol agama. istilah mereka simbol-simbol agama. Di Belgia ya, secara khusus ya. Iya, setahu saya juga seperti itu. Iya. Ibu termasuk yang dapat itu? Iya. Nah, begini saran saya. Itu mau tidak mau itu konsekuensi kita hidup di negeri orang. Satu, yang jelas. Yang kedua, jilbab itu tidak menyangkut keyakinan. Artinya begini, dalam ajaran agama kita itu harus dibedakan antara sesuatu yang fundamental atau yang pokok nih, nggak bisa diganggu-gugat nih, masalah keimanan nih. Ya kan, akidah itu nggak bisa, itu yang fundamental. Ada yang partikular, yang sifatnya rincian, ya termasuk urusan jilbab itu. Kan sebetulnya orang kan dengan tidak memakai jilbab masih menjadi muslimah kan sebetulnya, nggak gugur agamanya gitu loh. Ya, tapi saya nggak bisa. Kalau ya sudah jangan kerja di situ berarti. Tapi terpaksa Ustaz, ya sudah ikutin terus, mau tidak mau. Ya kan? Itu resiko. Saya pun tidak akan bisa ngasih jawaban apa-apa kecuali itu. Ya kan? Itu pilih. Ya, nah itu mungkin ibu lebih tahu dengan kondisi yang lebih yang lebih memungkinkan, pilihan yang lebih memungkinkan. Ya kan? Bisa jadi. Tapi ala kulihal begini Bu. Ala kulihal begini. Sesuatu yang kita lakukan dari tergolong sebagai dosa, kalau memang kita itu tidak berniat, dalam konteks kita terpaksa, kita bisa menambah dengan amal kebaikan, dengan memperbanyak sholat sunnah misalnya, dengan memperbanyak sedekah misalnya, atau berbakti secara sosial, ibu hadir majelis ta'lim, boleh jadi itu menghapuskan dosa itu, kalau kita nggak berniat. Agama ini luas, tidak sesempit yang kita bayangkan. Jangan mentang-mentang perkara jilbab doang gitu kan, terus kita kemudian merasa soal iman kita terganggu. Enggak, iman itu adanya di sini. Selama percaya pada Tuhan, percaya Nabi, percaya dengan rukun iman, ya kita masih menjadi muslim yang sah. Itu masalah jilbab itu saya kira masalah yang partikular ya. Itu pilihan masing-masing. Negara orang punya aturan, kita masuk ke negara orang, mau nggak mau kita terikat kan? Oh nggak mau saya dengan aturan itu, ya cari lingkungan lain di negara yang lain atau di lokasi yang lain, kan begitu kira-kira. Terpaksa saya nggak ada pilihan begitu, ya sudah solusi lainnya menambal dengan amal kebaikan terus menerus. Mudah-mudahan itu menghapuskan. Udah selesai. Saya kira itu ya. Terus kemudian soal tadi mungkin ujian orang itu kan beda-beda. Tapi ada sekali orang bilang begini, la tublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian itu akan diuji pada diri kalian dan harta kalian. Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum adzan katsira. Sungguh kalian akan mendengar dari orang ahlu kitab itu adzan katsira. Adzan katsira gangguan yang banyak. Artinya sesuatu yang enggak buat kita senang. Sejak dulu itu terjadi itu. Nabi Muhammad dan para pengikutnya dapat perlakuan atau ucapan yang tidak membuat mereka senang. Ejekan, cacian. Kalau zaman sekarang mungkin hate speech gitu ya. Oh udah ada dalam Al-Quran ujian orang muslim. Di kondisi tertentu itu dapat ujian kayak begitu. Wala tasma'unna minal ladina utul kitab aw minal ladina asyraku adzan katsira. Sungguh kalian akan menyimak, akan mendengar dari ahlu kitab dan orang-orang musyrik itu gangguan yang berlimpah, adzan katsira. Walhasil itu pun bagian dari ujian. Orang-orang yang hidup di lingkungan minoritas, muslim yang tergolong sebagai minoritas. Ala kulli hal, bagaimanapun ujian yang kita dapat, iman jangan sampai lepas. Kita dapat ujian jalan kebencian, dapat perlakuan negatif. Agama mengajari kita, ufu aman dzalamak wasil man qata'ak, maafkan yang menzalimimu, sambunglah orang yang memutus tali silaturahim dengan kamu. Agama itu datang dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan hawa nafsu, Pak Bu. Hawa nafsu itu kalau melihat orang berburuk sama kita pengen balas, betul nggak? Agama ngasih kebalikannya. Oh jangan. Pahala yang lebih besar itu justru akan didapat oleh orang-orang yang berbuat baik sama orang berbuat buruk sama dia. Kalau ibu berbuat baik sama saya dan saya berbuat baik sama ibu, hal yang normal ya kan? Tapi kalau ibu mencaci maki saya kasih ibu hadiah, pahalanya lebih gede. Ketika Anda punya teman, sahabat yang mencaci maki agama Anda beri dia sesuatu yang buat dia senang, pahala Anda lebih besar ketimbang saya yang hidup dalam lingkungan negara yang aman gitu kan, tidak ada caci maki terhadap agama dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi satu pertanyaan lagi sih. Ini bukan pertanyaan,
Apa hijab dan apa? Oh iya, dia kan. Oke, iya, boleh singkat ya. Kenapa? Gimana? Ini juga pertanyaan kondisi kalau mau bertanya. Bisa digabung kan? Apa bisa digabung? Jadi kalau ya tentang hijab tadi itu kan mungkin ada yang bilang kalau ya udah ikuti peraturannya, kalau lepas sudah lepas kan itu kayak peraturan di tempat itu ini bukan negara kita gitu kan. Oke, nanti saya ingin tapi teman saya juga ada yang mengalami gitu kalau dia orang Afrika udah lama di Jerman, terus waktu di Jerman akhirnya dia memutuskan hijab juga punya pikiran selama nanti gimana kalau misalnya susah dapat kerja dan hijab. Tapi dia punya kepercayaan kalau ya mantap gitu, yaitu jika rezeki dari Allah ya udah berarti nggak nanti stop nih gitu. Jadi meskipun dia pakai hijab, kalau itu emang rezekinya ya manusia pun nggak akan stop dia dari kerjaan itu gitu. Iya. Itu kepercayaan dia dan ataupun kalau ternyata di situ bukan rezekinya karena bukan hijab ya dia mungkin rezekinya di tempat lain. Soal pilihan pada akhirnya itu. Iya, jadi kayak mungkin ya jika memang rezeki tertulis ya udah kita rezekinya gimana dan kok bertemu saya waktu itu ya dia dengan menggunakan hijab dia menemukan ketenangan spiritual gitu. Dia nggak mau lepas itu ya udah akhirnya. Atau mungkin ada kondisi gini, Bu. Ada kondisi begini. Saya nggak tahu ada nggak yang mengalami kayak gini. Ibu terpaksa kerja di sebuah perusahaan. Perusahaan itu mewajibkan perempuannya wajib gak pakai jilbab, wajib melepas penutup kepala. Kalau ibu nggak kerja, suami udah nggak ada misalnya. Kalau ibu nggak kerja, keluarga ibu nggak makan. Milih mana? Kerja dengan melepas jilbab atau membiarkan keluarga kelaparan? Hai, lihat mana yang ya mudaratnya lebih banyak dan lebih kita mengkalkulasi. Kalau saya melepas jilbab dan saya bekerja, anak saya bisa makan, kebutuhan mereka tercukupi. Kalau saya pakai jilbab dan keluar, saya nggak menjamin saya punya pekerjaan lain. Dalam kondisi semacam itu, bukan berarti kita melegalkan pelepasan jilbab, ya. Tapi ini kita bicara dalam konteks darurat semacam itu. Ya itu tadi yang saya bilang, kita punya banyak opsi untuk menambal kesalahan. Kalaupun itu sebagai sebuah dosa, kita menambal itu dengan amal kebaikan. Boleh jadi kebaikan ibu menafkahi anak ibu itu menambal dosa ibu nggak pakai jilbab. Karena sebetulnya ini boleh saya sebutkan di sini ya. Membuka penutup kepala itu kalau dalam fikih Islam itu haram minas shaghair. Percaya itu enggak? Enggak, haram minas shaghair itu maksudnya apa? Haram minas shaghair maksudnya apa? Haram dosa kecil. Gak sama dengan dosa zina, Bu. Gak pakai jilbab itu. Kalau zina, mencuri, membunuh, minum khamar, bersaksi palsu, durhaka sama orang tua, itu namanya kabair. Kabair itu dosa besar. Gak akan diampuni kalau belum bertobat. Kalau shaghair, ada namanya shaghair deh. Shaghair itu dosa kecil. Lihat TikTok, ada pakaian kayak begitu misalnya. Itu ya. Tontonan kayak gitu tuh, itu nggak bisa sama dosanya dengan dosa zina, dengan dosa minum khamar. Itu dosa kecil, tertambal dosa kecil itu dengan amal kebaikan yang kita tunaikan. Dengan apa? Sholat, bersedekah, membantu orang, bantu orang tua, berzikir, berkata-kata yang baik, mengajak orang, berdakwah, macam-macam. Gak usah dibikin pusing. Ya. Nah, itu perlu ngaji sebetulnya. Ada kitabnya khusus sebetulnya. Mana kabair, mana shaghair. Bukan murid yang baik. Pak Umar lagi belajar. Itu bukan saya ngomong, itu guru saya di Mesir. Itu ada bilang begitu, ahli fikih bilang begitu. Haram ya haram, tapi minas shaghair. Nah bagi orang-orang yang terpaksa kehidupan di Eropa seperti ini, disuruh begini, aku nggak usah ngambil pusing. Kalau emang udah terpaksa gitu kan, kecuali kalau nggak rasa nggak nyaman saya kalau buka jilbab, ya sudah berarti cari pekerjaan lain. Yakin, pasti dapat lebih. Nah kalau kita punya keyakinan, udah nggak apa-apa, rezeki di tangan Allah, kita niatkan, mudah-mudahan sih ya dapat pekerjaan yang lebih baik, kita berharap itu. Tapi kalau dalam kondisi kepepet kayak gitu, Bu, jadi kerjaan susah misalnya, udah terlanjur, kalau nggak kerja nanti anak nggak pada makan misalnya, Islam masih keluasan kok, gitu ya. Jadi saya ingin mengoreksi juga nih, perspektif sebagian orang anggap kalau nggak buka jilbab itu sama kayak zina gitu loh. Gak sama, Bu, gak sama. Dosa itu bervariasi dalam Islam itu, ada kabair, ada shaghair. Dosa besar yang paling besar, dosa pertama istilahnya, yang paling tinggi gitu. Yang pertama segitu
yang paling besar itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disusul nanti dengan dosa-dosa yang lain, ya membunuh, ya berzina, ya durhaka orang tua. Ada perempuan misalnya pakai jilbab, masya Allah serapi mungkin. Dia nggak mau kerja di perusahaan yang mewajibkan pelepasan jilbab. Sama orang tuanya kurang ajar. Kan error itu namanya. Anda menghindari suatu dosa, terjebak dalam dosa yang lebih besar. Penting itu, makanya di luar itu semua saya ingin bilang bahwa pada akhirnya beragama itu harus dengan ilmu. Gak bisa hanya dengan selera doang. Tapi kalau menurut saya gak bisa, batin saya itu memberontak kalau jilbab dilepas itu. Gak bisa kita beragama dengan perasaan itu. Tanya sama ahlinya, mana sebetulnya yang harus kita prioritaskan itu. Mana yang tergolong sebagai dosa besar, mana yang tergolong sebagai dosa kecil itu. Bagaimana pendapat-pendapat para ahli itu. Dalam kondisi semacam ini, apa solusi bagi saya? Tanya sama ahlinya. Ya, saya kira begitu. Itulah pentingnya kita menanamkan pengetahuan dan keyakinan yang lurus dalam beragama kita. Itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kunjungan ini membawa manfaat. Sudahlah. Capek saya ini. Ya, gimana? Ya, ini kita juga toleransi yang jauh, rumahnya jauh. Ya, bisa ya dicukupkan aja ya, Mbak. Ya. Ibu yang suaminya. Iya. Apa, ada pertanyaan mendesak nggak? Coba nggak apa-apa. Udahlah, masalah sejarah udahlah. Tanya ChatGPT aja udah bisa jawab. ChatGPT udah bisa jawab. Udahlah, itu nggak penting-penting banget itu. Ya, tutup dengan doa, Pak. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah pengampunan dosa kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya, kalaulah tidak berkumpul lagi, kita dikumpulkan di alam surga. Saya datang dari Indonesia, ibu dari Indonesia, tempat tinggal kita beda, tapi iman kita sama. Kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Dia mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita dipertemukan di tempat yang indah di alam sana. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma hadha dhuluna dhahirun bayna ilayk wa hadha haluna la yakhfa 'alayk. Amartana fatarabna wa nahaytana fartakabna wa la yasawna illa afuq fa'fu anna ya khairu ma'mul wa akrama mas'ul ya akramal akramin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.